Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jutlela Wasilatus Syahadah. Presentasi saya kali ini mengenai tren doom spending dan pergeseran psikologis konsumen generasi Z dan milenial. Sebagai tugas UAS perilaku konsumen digital yang diampu oleh Ibu Dian Mita Ariyanti, Esos MSI. Sebelumnya saya bacakan mengenai analisis studi kasus yang diberikan, yaitu di tengah ketidakpastian ekonomi global muncul fenomena perilaku konsumen yang disebut doom spending. Konsumen muda cenderung menghabiskan uang untuk barang-barang mewah kecil atau pengalaman instan seperti konser, kafe mahal, atau gadget terbaru karena merasa tidak mampu membeli aset besar seperti rumah. Fenomena ini diperkuat oleh tekanan media sosial yang menciptakan pola perilaku FOMO atau Fear of Missing Out. Namun di sisi lain muncul gerakan tandingan serupa yaitu JOMO, Joy of Missing Out, yang mengedepankan kesejahteraan mental dan konsumsi minimalis. Analisis fenomena FOMO versus JOMO. Fenomena doom spending mencerminkan pergeseran psikologis yang mendalam. Ketika masa depan terasa tidak terjangkau seperti membeli rumah, kepuasan instan menjadi mekanisme pertahanan diri. Disinilah tarik-menarik antara FOMO atau takut tertinggal dan JOMO, bahagia melepaskan diri, menjadi medan tempur bagi para pemasar. Analisis kasusnya yaitu kampanye digital Labubu atau PopMart. PopMart melalui karakter Labubu merupakan contoh sempurna bagaimana brand memanfaatkan psikologi FOMO untuk menciptakan histeria massa di kalangan Gen Z dan milenial. Untuk yang pertama yaitu pemanfaatan psikologi FOMO. PopMart tidak sekedar menjual mainan, mereka menjual kelangkaan dan status sosial. Berikut taktik yang mereka gunakan, yaitu yang pertama sistem blind box. Konsumen membeli tanpa tahu isinya. Ini memicu lonjakan dopamin atau sensasi judi dan keinginan untuk terus membeli hingga mendapatkan seri yang secret. Kelangkaan buatan atau artificial security. Dengan merilis stok terbatas di lokasi tertentu, mereka menciptakan antrean panjang yang kemudian viral di media sosial. Ini mengirim pesan bahwa jika kamu tidak membelinya sekarang, kamu bukan bagian dari tren. Kemudian yang ketiga, validasi sosial. Ketika influencer besar seperti misalnya Lisa Blackpink mengunggah koleksi mereka, barang tersebut berubah dari sekedar hobi menjadi simbol status yang wajib dimiliki segera. Pergeseran strategi di sini yaitu menyasar segmen JOMO. Yang kedua, yaitu jika PopMart ini menyasar segmen JOMO, konsumen yang lebih menghargai ketenangan, keberlanjutan, dan kesehatan mental di atas tren, strategi komunikasinya harus berputar 180 derajat. Langkah taktis untuk brand JOMO yaitu yang pertama kurasi, bukan akumulasi. Alih-alih merilis 12 seri sekaligus, brand bisa mempromosikan satu karakter sebagai teman meditasi atau dekorasi ruang tenang yang tidak perlu diganti-ganti. Kemudian yang kedua, transparansi dan etika. Konsumen JOMO peduli pada asal-usul barang. Brand harus menekankan kualitas bahan yang tahan lama daripada sekedar desain yang lucu. Dan yang ketiga, kampanye digital detox. Brand bisa membuat kampanye yang mengajak konsumen mematikan ponsel dan menikmati waktu luang mereka tanpa tekanan untuk mengunggah apapun. Kesimpulannya atau doom spending merupakan upaya mencari kendali di dunia yang terasa tidak terkendali. Brand yang beralih ke narasi JOMO sebenarnya menawarkan hal yang lebih bernilai Gen Z, yaitu kedamaian pikiran. Selanjutnya yaitu tahapan pengambilan keputusan konsumen. Dalam konteks doom spending, model tradisional pengambilan keputusan konsumen mengalami kompresi yang signifikan. Jika biasanya konsumen mengikuti alur linear yang panjang, di era digital yang penuh tekanan ekonomi ini, alur tersebut menjadi jauh lebih singkat dan reaktif. Berikut merupakan analisis perubahan tahapan tersebut ya. Untuk yang pertama, pergeseran model keputusan dari kognitif ke afektif. Pergeseran model keputusan dari kognitif ke afektif pada teori klasik, konsumen melewati 5 tahap, yaitu
pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan yang terakhir kelima, pasca pembelian. Namun pada fenomena doom spending terjadi short circuiting atau pemutusan arus. Pencarian informasi yang dangkal, yaitu konsumen tidak lagi membandingkan spesifikasi teknis atau harga secara mendalam di berbagai platform. Mereka lebih mencari validasi emosional jika sebuah barang terlihat estetik di TikTok dan memberikan janji kebahagiaan sesaat atau informasi itu dianggap cukup. Yang selanjutnya, evaluasi alternatif yang cepat, yaitu tahap ini seringkali dilewati karena harganya relatif terjangkau dibandingkan aset besar seperti rumah. Konsumen merasa risiko finansialnya rendah, muncul pemikiran bahwa saya tidak bisa beli rumah, setidaknya saya bisa beli lipstik mewah ini sekarang. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, yaitu hubungan dengan impulse buying e-commerce. E-commerce dirancang secara psikologis untuk mendukung doom spending melalui fitur-fitur yang memicu impulsivitas, yaitu misalnya penghilangan hambatan, algoritma rekomendasi sebagai pemicu, dan tekanan psikologis real time. Yaitu penjelasannya satu persatu. Penghilangan hambatan yaitu fitur seperti one click checkout atau pembayaran instan via dompet digital menghilangkan waktu bagi otak prefrontal atau bagian otak rasional untuk berpikir ulang. Sebelum rasa bersalah itu muncul, transaksi sudah selesai. Kemudian yang kedua, algoritma rekomendasi sebagai pemicu, yaitu algoritma tidak memberikan apa yang kita butuhkan, tapi apa yang kita inginkan secara emosional. Saat seseorang merasa sedih atau cemas, melihat produk yang relevan di feed, mereka akan langsung memicu tahap keputusan pembelian. Dan tekanan psikologis real time atau platform e-commerce menggunakan elemen visual untuk memaksa keputusan cepat. Misalnya tersisa 2 stok lagi, itu menjadi kelangkaan. 12 orang sedang melihat produk ini, itu sebagai bukti sosial, atau mungkin countdown timer untuk diskon yang menunjukkan urgensi. Dan mengapa keputusan pembelian menjadi begitu cepat? Yaitu secara psikologis, doom spending adalah bentuk regulasi emosi. Konsumen digital melompat langsung ke pembelian karena dopamin instan dan rasa kendali. Apa itu dopamin instan? Yaitu proses klik beli sekarang memberikan lonjakan kebahagiaan instan yang meredam kecemasan masa depan. Dan rasa kendali yaitu di dunia yang ekonominya tidak pasti, mampu membeli sesuatu sekecil apapun itu memberikan ilusi bahwa konsumen masih memiliki kendali atas hidupnya. Sebagai kesimpulan, yaitu dalam doom spending, tahap pencarian informasi dan evaluasi alternatif tidak hilang sepenuhnya, namun durasinya menyusut drastis menjadi hitungan detik. Keputusan diambil berdasarkan emosi atau afektif, bukan lagi logika atau kognitif. Kemudian mengenai pengaruh budaya dan subbudaya digital. Fenomena self-reward dan flexing di Indonesia merupakan persimpangan yang menarik antara tekanan ekonomi global dan struktur sosial masyarakat lokal. Budaya digital tidak hanya mengubah apa yang kita beli, tetapi mengapa kita memamerkannya. Berikut adalah analisis pengaruh budaya dan subbudaya digital terhadap norma konsumsi di Indonesia. Yaitu yang pertama, budaya self-reward sebagai normalisasi doom spending, atau di sini terdapat mekanisme coupling dan norma konsumsi. Yaitu di Indonesia istilah self-reward telah mengalami pergeseran makna. Awalnya merupakan bentuk apresiasi setelah mencapai target besar. Kini sering digunakan sebagai justifikasi moral untuk konsumsi impulsif. Terdapat mekanisme coping dan norma konsumsi. Mekanisme coping yaitu bagi Gen Z dan milenial Indonesia yang menghadapi harga properti yang melambung tinggi, self-reward seperti kopi susu mahal atau tiket konser adalah cara untuk tetap merasa hidup di tengah stagnasi ekonomi. Dan norma konsumsi itu yaitu konsumsi barang mewah kecil bukan lagi dianggap pemborosan, melainkan kebutuhan kesehatan mental atau mental health investment. Dan untuk selanjutnya, yang kedua yaitu budaya flexing dan hierarki sosial digital, yang di sini terdapat status sosial baru dan FOMO sebagai penggerak. Budaya flexing di Indonesia memiliki akar yang unik. Secara tradisional, masyarakat Indonesia bersifat kolektivis, di mana pengakuan sosial sangat penting. Kemudian untuk status baru,
Di era digital ini, status tidak lagi hanya diukur dari kepemilikan tanah atau gelar, tetapi dari akses terhadap pengalaman, mengunggah foto di kafe estetik, atau mungkin memamerkan unboxing gadget terbaru adalah cara digital untuk mengukuhkan posisi dalam hierarki sosial. FOMO sebagai penggerak, yaitu flexing orang lain menciptakan standar hidup semu yang memicu FOMO pada pengikutnya, memaksa mereka untuk ikut mengonsumsi agar tetap relevan dalam sub-budaya digitalnya. Kemudian yang ketiga, asimilasi global versus nilai budaya lokal. Gen Z Indonesia mengadopsi gaya visual dan bahasa komunikasi yang sama dengan rekan sebaya mereka di New York atau Seoul. Ini tidak sepenuhnya lokalisasi atau global lokal, yaitu misalnya gaya hidup minimalis, tren blendbox, hingga istilah treat yourself adalah impor budaya yang disebabkan melalui algoritma media sosial global seperti Instagram ataupun TikTok. Kemudian untuk nilai lokal Indonesia tetap menyusup dalam perilaku ini melalui dua cara, yaitu gengsi dan kolektivisme digital. Gengsi atau prestis, yaitu budaya jaga gengsi yang sudah lama ada di Indonesia, menemukan medium baru di media sosial. Flexing merupakan bentuk modern dari pamer kemakmuran dalam hajatan desa, namun skalanya kini digital. Untuk kolektivisme digital di Indonesia, konsumsi seringkali dilakukan agar bisa bareng-bareng atau tidak ketinggalan obrolan di tongkrongan seperti grup WhatsApp atau Discord. Doom spending seringkali dilakukan secara berkelompok, misalnya war tiket konser bersama teman, begitu. Kesimpulannya, budaya konsumsi saat ini adalah campuran antara kebutuhan emosional global karena merasa terdepan yang tidak pasti, masa depan yang tidak pasti, dan struktur sosial lokal yang sangat mempedulikan pandangan orang lain. Indonesia tidak hanya meniru, tetapi mengadaptasi tren ini ke dalam konteks sosial yang lebih menekankan pada pengakuan komunitas. Untuk yang terakhir, sebagai calon ahli pemasaran, menjawab pertanyaan ini memerlukan keseimbangan antara profitabilitas bisnis dan tanggung jawab sosial. Fenomena doom spending yang berakar pada kecemasan eksistensi membuat batas etis pemasaran menjadi sangat tipis. Secara pragmatis, FOMO merupakan alat yang efektif, namun secara etis penggunaannya yang berlebihan sangat bermasalah. Argumen kontra etikanya, yaitu mengeksploitasi rasa cemas konsumen demi penjualan jangka pendek, dapat dikategorikan sebagai pemasaran predator, ketika brand sengaja memicu rasa takut tertinggal pada generasi yang sudah mengalami tekanan ekonomi dan mental. Brand tersebut berkontribusi pada siklus utang dan penurunan kesejahteraan psikologis. Kemudian risiko jangka panjang bagi brand yang membangun loyalitas di atas kecemasan akan memiliki hubungan yang transaksional dan rapuh. Begitu konsumen menyadari bahwa pembelian tersebut tidak menyelesaikan masalah emosional mereka akan merasakan kebencian terhadap brand tersebut. Kesimpulan etisnya, tidak etis jika brand menggunakan manipulasi psikologis yang sengaja menyasar kerentanan mental. Pemasaran seharusnya menawarkan solusi atau nilai, bukan memperdalam insekuritas. Sebagai solusi strategisnya, yaitu mindful marketing atau pemasaran sadar. Bagaimana brand tetap sukses tanpa merusak kesehatan mental konsumen, yaitu jawabannya transisi dari urgency-based marketing ke value-based connection. Solusinya itu strategi positive friction dan transparansi. Alih-alih memaksa konsumen untuk beli sekarang atau menyesal, brand dapat menerapkan pendekatan yang lebih manusiawi. E-commerce atau pada fitur post dan reflect di checkout, e-commerce atau brand dapat memberikan pesan kecil di halaman pembayaran. Apakah barang ini benar-benar kamu butuhkan hari ini? Ambil napas sejenak, kami akan menyimpan keranjangmu. Ini membangun kepercayaan yang luar biasa kuat karena brand menunjukkan kepedulian pada kondisi finansial konsumen. Atau yang kedua, kampanye anti-haul atau buy less buy better.
Brand bisa meniru langkah Patagonia dengan kampanye "Don't Buy This Jacket" dengan mengedukasi konsumen untuk membeli barang berkualitas tinggi yang tahan lama daripada banyak barang murah karena FOMO. Brand memposisikan diri sebagai mitra hidup konsumen, bukan sekedar penjual. Dan yang ketiga, narasi JOMO atau Joy of Missing Out. Ubahlah pesan pemesaran dari semua orang punya ini menjadi temukan ketenanganmu sendiri. Sukses di sini tidak diukur dari beberapa cepat stok habis, tapi dari seberapa dalam relevansi produk tersebut dalam peningkatan kualitas hidup, bukan sekedar pelarian. Sebagai tambahan kesimpulan akhir, yaitu brand yang sukses di masa depan bukanlah yang paling keras berteriak di tengah hiruk-pikuk media sosial, melainkan yang mampu memberikan ruang bernapas bagi konsumennya. Menghormati kesehatan mental konsumen bukan berarti mengurangi profit. Hal itu merupakan investasi untuk membangun brand equity yang bertahan lama di tengah ketidakpastian ekonomi. Demikian presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.